Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 analisis laporan keuangan akan mempresentasikan materi kami yang berjudul rasio profitabilitas. Yang pertama adalah pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu: yang pertama adalah untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. 2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Sementara manfaat yang diperoleh adalah: 1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. 2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio profitabilitas. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk memulai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Untuk yang pertama yaitu profil margin on sales. Yang kedua yaitu return on investment ROI. Yang ketiga yaitu return on equity. Dan yang keempat yaitu laba per lembar saham. Hasil pengukuran. Apabila di dalam perusahaan tersebut di samping saham biasanya juga terdapat saham prioritas yang dapat menentukan mana yang menjadi hak pemenang saham setelah dikurang dari laba yang diperoleh, baru kemudian menghitung laba per lembar masing-masing saham. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.